Salam, jumpa kembali bersama saya di channel Hidup Bijak di Akhir Zaman, ya, Bijak di Akhir Zaman. Saat ini kita akan melihat pelajaran mengenai seperti apakah surga itu, saudara. Karena kita di dunia berjuang untuk masuk ke dalam surga, dan kita harus tahu bahwa surga itu adalah sesuatu yang layak diperjuangkan. Tetapi ada beberapa orang yang bingung, saudara, dengan beberapa masalah di dalam istilah-istilah yang digunakan oleh Alkitab, dan seperti apakah surga, sehingga mereka mencari jawaban dengan cara bertanya ke sana kemari, sehingga saya juga sempat ditanyakan mengenai persoalan-persoalan ini. Dan oleh karena itu saya merasa penting sekali bagi kita semua mungkin yang belum tahu untuk mengerti dengan benar beberapa pengertian dan beberapa penggambaran dari surga. Baik, firman Tuhan yang saya ambil di dalam Wahyu pasal 21 sebagai landasan pembahasan, ya. Apakah surga Yerusalem, ya, Yerusalem yang baru, ya, dan langit dan bumi yang baru. Ya, firman Tuhan mengatakan di dalam Wahyu pasal 21 ayat 1 dan ayat yang kedua, demikian firman Tuhan. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem baru, turun dari surga dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Nah, saudara, firman Tuhan mengatakan bahwa setelah masa kerajaan 1000 tahun damai, ya, jadi setelah masa antikris ada masa kerajaan 1000 tahun damai, lalu langit dan bumi yang baru itu Tuhan ciptakan, karena yang lama itu sudah berlalu, dikatakan, ya. Nah, di situ ayat yang kedua juga dikatakan melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari sorga. Nah, ini yang kadang-kala membingungkan. Ada langit bumi baru, ada kota yang kudus atau Yerusalem baru, dan sorga. Sebenarnya ini karena kesulitan orang mengerti, karena kesalahan atau kurang tepat dalam penterjemahan. Karena kata turun dari sorga, sorga ini sebenarnya ada pengertian yang lain, yaitu langit, ya. Jadi kota yang kudus ini diterjemahkan, sebenarnya terjemahan yang lebih tepat adalah turun dari langit. Nah, saudara, kalau kita lihat dengan terjemahan yang lebih tepat, ketika ada langit dan bumi yang baru, Tuhan setelah menciptakan langit dan bumi yang baru, yang lama itu sudah berlalu, lalu Yerusalem yang baru turun dari langit. Jadi sebenarnya nanti itu, saudara, sorga itu adalah yang dimaksudkan dengan Yerusalem baru ini. Ya. Yerusalem baru ini sebenarnya adalah kota yang kudus atau sorga, sebagai pusat pemerintahan seluruh dunia dan seluruh alam semesta. Nah, jadi kalau kita sudah lihat begini, kita tidak bingung, saudara, ya. Jadi ini bukan sorga yang secara spiritual, tetapi sorga ini betul-betul ada dalam bentuk fisik. Lalu dikatakan di dalam ayat ketiga, bukti bahwa ini adalah sorga, ya, Yerusalem baru ini dikatakan, lalu aku mendengar suara yang nyaring dari takhta itu berkata, lihatlah kemah Allah atau rumah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan berdiam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia menjadi Allah mereka. Jadi, saudara, kita tahu di sini bahwa kalau di mana Allah berdiam, disitulah ada surga, ya, rumah Allah, kediaman Allah. Nah, kita tahu bersama dunia yang ada ini harus dihancurkan, karena dunia yang ada ini sudah hancur, sudah rusak dengan dosa. Tetapi nanti, saudara, surga itu akan turun ke bumi dan langit yang baru. Dan kita pun, firman Tuhan katakan di dalam 1 Korintus pasal 15, ya, di dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-40 dikatakan, ada tubuh surgawi dan ada tubuh duniawi.
Tetapi kemuliaan tubuh surgawi lain daripada kemuliaan tubuh duniawi. Jadi nanti saudara, kita diberikan tubuh surgawi. Ya, tubuh ini adalah tubuh yang tidak bisa binasa. Kalau saudara lihat tubuh kita sekarang, ini tubuh penuh dengan sakit penyakit, tubuh yang bisa capek, tubuh yang terbatas dalam segala hal. Tetapi tubuh surgawi itu dipersiapkan Tuhan untuk menempati surga atau kota Yerusalem yang baru yang turun dari surga, dan juga untuk menikmati langit dan bumi yang baru yang tidak binasa, yang semuanya serba sempurna, saudara. Ya, tubuh ini nanti tidak bisa capek. Tubuh ini dikatakan tidak bisa mati lagi. Tubuh ini Tuhan akan membuat tubuh yang luar biasa. Bahkan dikatakan kita tidak ada lagi air mata. Lalu saudara, apa yang kita lakukan nanti ya? Ada orang berpikir, apakah kita di surga hanya memuji dan menyembah Tuhan? Tentu tidak, saudara. Ya. Ayat Alkitab mencatat bahwa di surga itu kita juga ada perjamuan. Ya. Ya, saya carikan saudara. Ya, di dalam Wahyu pasal 19 ayat 9, firman Tuhan katakan, lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar, perkataan-perkataan dari Allah. Jadi kata perjamuan kawin ini artinya ada makan-makan, saudara. Ya, saya kasih bukti, saudara. Di dalam Lukas pasal 24, Tuhan Yesus memberikan contoh. Tuhan Yesus ketika bangkit dari antara orang mati sebagai yang sulung, ya, sebagai yang sulung dalam kebangkitan, tubuh surgawi Tuhan Yesus itu ketika bertemu dengan murid-muridnya di dalam Lukas pasal 24, ayat 42 dikatakan, lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ayat 43, ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Banyak orang yang salah persepsi bahwa kita di sana tidak ada makan minum. Ternyata Tuhan memberikan gambaran kita akan makan minum. Karena di sana ada perjamuan kawin anak domba, saudara. Tuhan Yesus sendiri kasih contoh, ketemu murid-murid, Tuhan Yesus makan ikan goreng. Jadi kita di sana ada perjamuan, saudara. Di dalam 1 Korintus 2 ayat yang ke-9, tetapi seperti yang ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Tuhan memberikan yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah timbul dalam hati manusia. Ini berbicara mengenai surga yang akan datang, mengenai langit dan bumi yang baru, mengenai Yerusalem yang baru, saudara. Itu sebabnya tidak pernah dilihat oleh mata. Tapi kita seringkali menerjemahkan ini sebagai berkat-berkat jasmani yang ada di dunia ini. Ini sebenarnya kurang tepat, ya. Sebenarnya tidak pernah dilihat oleh mata ini di dunia kita sudah lihat semua, ya. Semua, apalagi era internet, ya, era digital ini, kita bisa lihat semua keindahan dunia melalui YouTube, ya, melalui televisi, ya, melalui semua media-media sosial yang lain. Ya, kita bisa lihat National Geographic atau apapun. Tidak ada satu tempat di dunia yang kita tidak bisa lihat sekarang, saudara. Tetapi firman Tuhan mengatakan yang akan datang nanti itu tidak pernah dilihat oleh mata. Sesuatu yang lebih baik daripada yang terbaik yang pernah ada di dunia ini. Yang tidak pernah didengar oleh telinga. Yang lebih baik daripada yang saudara pernah dengar. Mungkin kalau saudara tidak pernah lihat, saudara pernah dengar. Kesaksian orang di luar negeri, di mana saudara dengar, begitu indah, begitu bagus. Tetapi saya mau katakan, itu yang saudara pernah dengar masih kalah. Yang Tuhan sediakan itu yang lebih baik dari itu. Bahkan saudara tidak pernah dengar ada yang sebaik itu. Yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia. Saudara mungkin berpikir, aduh saya ingin begini, saya ingin di tempat yang indah, yang begini. Saudara sudah membayangkan, ya, di dalam hati. Tetapi Tuhan sediakan lebih indah dari yang pernah saudara bayangkan di dalam hati. Di firman Tuhan katakan semua itu disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Jadi di sana Tuhan ciptakan langit dan bumi yang baru untuk kita nikmati, saudara. Sama ketika Adam dan Hawa mereka berdiam di Firdaus. Tuhan ciptakan semua itu untuk dinikmati oleh Adam dan Hawa, ya.
kita juga nanti akan masuk di dalam kekekalan. Kita diciptakan langit dan bumi yang baru untuk kita nikmati, saudara. Ya, ini saya bahasakan secara bahasa sehari-hari. Bisa saja di surga nanti kita juga bisa saja jalan-jalan, ya, karena Tuhan ciptakan alam untuk dinikmati. Kita menikmati pemandangan alam yang luar biasa indahnya, ya. Karena sesuatu yang baru ini, yang spesial ini diciptakan, dikatakan ada tubuh surgawi, dan semua yang diciptakan juga untuk dinikmati oleh tubuh surgawi. Di mana Allah berdiam di tengah-tengah manusia, berarti ciptaan ini tidak boleh ciptaan yang biasa. Ini ciptaan yang luar biasa, saudara. Ya, jadi seringkali ada orang berpikir bahwa wah, di surga itu membosankan, saudara. Ya, karena kita tidak tahu firman Tuhan. Tetapi firman Tuhan mengatakan bahwa yang Tuhan siapkan buat kita di sana itu saudara tidak pernah lihat. Ya, kita semua tidak pernah lihat, ya, saya dan saudara tidak pernah lihat. Kita tidak pernah dengar dan tidak pernah timbul dalam hati kita. Yang terbaik, yang terindah, yang luar biasa itulah yang Tuhan sediakan bagi kita, ya. Jadi saudara, perjuangan kita di dunia boleh kita menderita, boleh kita susah di dunia, ya. Kita tidak bisa menjual dan membeli, kita tidak bisa berusaha, kita hidup sengsara. Tetapi saya mau katakan, ya, perjuangan kita itu tidak sia-sia, karena ada sesuatu yang luar biasa, lebih daripada apa yang dunia ini sediakan bagi saya dan saudara yang terus berharap kepada Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini bisa memberikan kekuatan iman kepada kita untuk terus berjuang di dalam Tuhan, sekalipun kita harus menderita banyak cobaan, banyak penderitaan di dalam dunia, ya. Amin. Puji Tuhan, semoga kita hidup bijaksana, ya, di akhir zaman.